Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatahu ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Wa qala an-nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhu. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat para ulama, para asatiz, para tuan-tuan guru, yang terhormat bapak-bapak dan ibu-ibu, orang-orang tua saya yang saya cintai, para pemuda dan pemudi yang saya cintai, yang saya banggakan, para anak-anak kami yang hadir pada malam ini. Saya menatap optimis luar biasa. Nanti anak-anak mengaji dan pemuda dari Masjid Babus Salam ini akan menjadi orang sukses, akan menjadi orang yang hebat iman dan takwanya. Insya Allah akan lahir polisi-polisi beriman dari Masjid Babus Salam. Amin. Ini yang pakai songkok putih ini jadi Kapolres nanti, insya Allah. Amin. Nah, yang di sampingnya baru Komandan Korem ini, insya Allah. Nah, yang kecil ini yang pakai songkok merah ini nampaknya ini jadi Kepala Satpol PP nanti. Apapun cita-cita mereka, mudah-mudahan dibantu dan ditolong oleh Allah. Amin ya Rabbal. Bersyukur kita kepada Allah dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada baginda Rasulullah dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Adik-adik dan bapak ibu yang dirahmati Allah, yang namanya manusia pasti suka hal-hal yang baru, betul tidak? Betul. Baju baru suka, sepatu baru suka, mobil baru suka, mamak baru suka. Kalau suka mamak baru senyum-senyum, bapaknya di samping cocok katanya. Alhamdulillah, besok kita sudah memasuki tahun baru 2022. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tahun itu adalah pergantian waktu. Tahun itu adalah pergantian masa. Waktu itu mempunyai posisi yang sangat penting di dalam Islam, sehingga banyak ayat-ayat dalam Al-Quran Allah bersumpah demi waktu. Sama-sama kita baca, wal asri innal insana lafi khusr. Stop. Wal asri, demi waktu asar. Ada lagi ayat Allah dalam surah Al-Fajr, wal fajar walayalin asyar. Allah bersumpah demi waktu. Berarti waktu itu adalah momentum yang sangat penting. Waktu itu adalah hal yang sangat penting, karena waktu itu adalah anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perputaran waktu begitu berubah. Hari bertukar menjadi minggu, minggu berganti menjadi bulan, bulan berganti menjadi tahun. Ingat, kalau tahun baru masuk, maka angka usia kita bertambah, tapi jatah umur kita sudah berkurang. Ketika waktu tahun baru masuk, maka umur kita angka secara matematikanya bertambah, tapi jatah usia kita telah berkurang. Di dalam surat Yasin Allah berfirman,
Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Ada manusia yang kami panjangkan umurnya tapi kami kurangi nikmatnya satu persatu. Bu, bayangkan ibu 20 tahun atau 30 tahun yang lalu, waktu ibu masih anak gadis, bunga desa yang semerbak harumnya kemana-mana. Tapi itu 30 tahun yang lalu, waktu ibu masih cantik. Sekarang nggak cantik lagi Ustaz, cantik juga sedikit. Waktu kulit ibu masih mulus, waktu rambut ibu masih panjang. Sekarang rambut ibu bagaimana? Udah panjang Ustaz, tapi panjangnya seperti ekor tikus lagi tinggal. Waktu ibu lewat 30 tahun yang lalu, banyak anak muda yang terpesona sambil dia tak sadar menyanyikan lagu India. Ajesi janeman dilhe tumhara. Tahu artinya? Tahu artinya? Saya pun tak tahu artinya. Bapak-bapak juga silangkan bayangkan 30 tahun yang lalu waktu badan bapak masih kekar, masih bisa angkat beras 50 kilo. Sekarang mah boro-boro 50 kilo. Ngangkat beras 10 kilo saja sudah nggak kuat. Dulu bapak biasa sarapannya lontong sup tunjang. Sekarang ketika melihat lontong kolesterol, diabetes dan segala macam, itulah pergantian masa dan waktu. Tahun baru bertambah angka matematika umur kita, tapi berkurang jatah usia kita. Mudah-mudahan tahun ini bukan tahun terakhir bagi kita. Allah panjangkan umur kita, Allah beri kita kesempatan untuk lebih lama beribadah kepada Allah di dunia ini. Amin. Amin. Mudah-mudahan juga berkat kegiatan kita pada malam ini, yang sakit insya Allah sembuh. Amin. Yang masih jomblo mudah-mudahan dapat jodoh. Amin. Yang punya utang mudah-mudahan bayar. Ngaminkan aja cepat. Boya kalau punya utang bayar. Ini pas minta utang wayaknya melas. Kenapa ikut ndak ada lepiti do pak katanya. Tiba giliran bayar, nggak ada lagi nampak batang hidungnya. Woi, bapak boleh cerita nggak? Boleh bapak cerita? Zaman Nabi Muhammad ada seorang sahabat ditengok Rasulullah selalu ada di dalam masjid. Subuh orang udah pulang semua, dia masih di masjid. Zuhur orang udah pulang semua, dia juga tetap di masjid. Asar begitu juga, maghrib begitu juga, isya gitu juga. Rasulullah heran, nih bapak nih kok nggak pulang-pulang apa katanya kan? Kita buatlah misalnya namanya nih Jatompel bin Jatempel. Lalu Rasulullah panggil, pulang, kenapa kamu nggak pulang-pulang ke rumah? Ini orang udah pulang semua. Apa kata dia? Saya teringat hadis Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Nggak boleh menagih hutang di masjid. Makanya saya di masjid terus, karena di luar ada orang yang menunggu saya biar saya bayar hutangnya. Jadi orang yang di masjid terus pun sebenarnya curiga kita, jangan-jangan dia takut hutangnya ditagih. Mudah-mudahan semua niat dan keinginan kita diberikan kesuksesan dan kemudahan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah, yang jadi persoalan adalah ketika tahun yang lama berganti dengan tahun yang baru, ada hal-hal perbuatan yang membuat akidah, iman dan syariat anak muda, bahkan orang-orang tua, bahkan umat muslimin, sehingga kadang-kadang pergantian tahun dimaknai sebagai pesta pora-pora dan juga poya-poya. Na'udzubillah. Bakar-bakar, ya itu bukan ajaran Islam. Apalagi konvoi-konvoi pesta-pesta,
kemudian ditambah lagi pergaulan seks bebas, kumpul-kumpul, joget-joget. Itu tidak pernah diajarkan dalam agama Islam. Anak-anak Bapak, coba kalau saya bilang cek-cek dijawab bum-bum, bisa? Bisa? Kalau saya bilang bum-bum jawab cek-cek, bisa? Ini kok nengok saya gitu kali sih, macam gak pernah nengok saya kayaknya. Iku apa kok dari Malang, kok dari Amerika nampak ya kok. Gini aja dia nengok saya. Coba cek-cek. 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 Bum-bum. Bum-cek, bum-cek. Enggak kompak ah. Bum-cek, bum-cek. Kalau saya bilang bum-cek, bum-cek, jawabnya cek-cek bum, cek-cek bum, cek-cek bum. Siap? Siap? Cek-cek. Cek-cek. Bum-bum. Cek bum, cek bum, cek bum. Udahlah pokoknya aturannya lah pokoknya. Sayang tidak sama ayah? Sayang tidak sama mama? Maka kalau seorang anak sayang dengan orang tuanya, di malam tahun baru dia tidak akan ikut menyerupai perbuatan orang-orang non-muslim. Karena yang pesta pora, yang poya-poya, yang joget-joget itu adalah budaya non-muslim. Sedang di dalam agama Islam itu tidak diajarkan kepada kita. Alhamdulillah. Lan taradha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sehingga umat Islam ikut ajaran agama mereka. Yang ikut ngerayain tahun baru berarti dia ikut menyerupai budaya dan tradisi di luar agama Islam. Karena kalau tahun barunya umat Islam itu pergantian tahunnya adalah tanggal 1 Muharram. Betul tidak? Betul tidak? Coba Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Jumadi, Ramadan, Sawal, Zulqa'dah, Bapak tuh ngangok-ngangok di belakang. Aku nggak hafal itu katanya. Itu tahun baru kita. Maka kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhu. Siapa yang ikut budaya tradisi kelompok atau golongan atau agama tertentu, maka dia termasuk kepada kelompok ataupun golongan atau agama itu sendiri. Apalagi kemarin tanggal 25 Desember banyak yang mengucapkan selamat hari raya agama tertentu. Ada yang bilang, Ustaz, apa hukumnya mengucapkan selamat hari raya kepada agama tertentu? Hukumnya apa? Haram. Apa hukumnya? Haram. Apa hukumnya? Haram. Loh kok bisa Ustaz, kan cuma sekedar ucapan. Bapak Ibu, kita juga Islam ini karena ucapan. Betul? Ucapan apa yang membuat kita Islam? Ucapan 2 kalimat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak kita dengan ibu kita juga bisa suami istri karena ucapan. Ucapan apa? Ijab kabul. Parjiman, nggih Pak, katanya. Aku nikahkan kepadamu anak kandungku Tukiem dengan mas kawinnya 1 cincin emas 5 gram dibayar tunai. Lalu kata Parjiman, aku terima nikahnya Tukiem
dengan maharnya cincin emas 5 gram tunai. Itu ucapan. Maka gara-gara ucapan kadang-kadang kita menyerupai agama tertentu, kita menyerupai kelompok tertentu, dan kita menyerupai kelompok tertentu. Oleh karena itu, jangan jadikan toleransi untuk mengkambing hitamkan ajaran-ajaran agama lain untuk membuat iman kita dan juga membuat akidah kita terdegradasi. Setuju tidak? Setuju tidak? Karena kita sudah janji dalam doa iftitah. Apa dan janji kita? Inna sholati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nanti kalau saya bilang ucapannya tinggal tambahkannya kunya saja. Sesungguhnya sholat, tambah ku. Sesungguhnya sholat, kurang kuat, kurang kompak. Sesungguhnya sholat, sesungguhnya ibadah, sesungguhnya hidup, sesungguhnya mati kepada Allah pemilik alam semesta. Jangan lagi tambah ku. Nanti semesta ku namanya tuh. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini ada anak gadis, ada anak gadis, ada di sini. Maka anak gadis agar dia tidak menyerupai ajaran dan agama di luar agama Islam harus konsisten menutup aurat. Karena Islam memerintahkan untuk menutup aurat. Sebab yang buka-buka aurat itu adalah ajaran agama lain. Dan kalau dia ikut ajaran agama lain, dia menyerupai ajaran agama lain, berarti dia telah membuat dirinya berdosa. Dia telah membuat ayah ibunya juga berdosa. Nauzubillah. Nauzubillah. Seorang perempuan yang belum menikah, apabila dia buka aurat, ayah ibunya pun ikut berdosa. Seorang istri, apabila dia buka aurat, bukan cuma dia yang berdosa, suaminya pun ikut berdosa. Nauzubillah. Mamamu sayang nggak sama ayahmu? Jangan ibu yang jawab. Mama sayang nggak sama ayah? Sayang. Betul. Betul. Mamanya pakai jilbab nggak? Enggak. Alhamdulillah. Tanda sayang mama sama ayah adalah apabila mama itu mau pakai jilbab. Ini kadang-kadang ibu-ibu nih ya, dibilangnya dia sayang sama suami, tapi kebiasaan dan budaya serta tradisi agama lain masih dipakainya tradisi budaya agama lain. Dia tidak tahu 14 abad yang silam Rasulullah SAW melarang kita untuk menyerupai budaya dan juga kebiasaan agama kelompok dan golongan di luar kelompok dan golongan agama Islam. Masih semangat semua? Masih semangat semua? Coba yang jadi anak soleh tunjuk tangan tinggi-tinggi. Anak soleh. Anak soleh. Nah, anak mana? Siapa? Anak soleh. Anak mana? Anak soleh. Anak mana? Anak mana? Kalau kelapa itu diparut apa digarut? Parut. Hah? Parut. Kelapa diparut apa digarut? Parut. Kalau kelapa diparut. Kalau kepala? Coba ya. Kepala. Ini apa? Bukan penari raga, ini mau nyanyi. Kalau saya bilang kepala, jawab digarut. Kalau kayak saya bilang kelapa, iya, lihat. Kalau satu problem ini Pak. Kalau saya tunjuk, saya bilang kelapa ganti diparut. Kalau saya bilang kepala ganti digarut. Kepala. Kelapa.
kepala? Hah? Kelapa? Kepala? Hah? Kepala Garut? Kelapa? Ari Garut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh Allah, maka tugas kita sebagai orang tua, sebagai insan muslim, memastikan bahwa saudara-saudara kita, generasi-generasi kita, dan juga anak keturunan kita tidak ikut terprovokasi terhadap budaya, kebiasaan orang-orang yang berada di luar agama Islam. Kita dukung toleransi, monggo. Karena bukan apa-apa. Begini, biasanya ya perusahaan swasta dan juga tempat-tempat perbelanjaan, udah laki-laki itu nanti lagi. Dengar saya dulu, ya, oke, coy, oke. Kalau sudah masuk Desember, biasanya pusat-pusat pembelanjaan itu memerintahkan karyawannya untuk pakai topi merah dan putih. Agak ada apanya tuh di atas? Topi apa namanya itu? Santa. Nah itu. Adalah mama-mama dia pergi ke mall SKA, ya kan? Ditengoknya anak-anak banyak yang beli, anaknya pun minta, dikasihnya lah topi itu. Habis itu dia pulang ke tempat dia tinggal, cantik kali anakku pakai topi itu, katanya pula. Ya, maka dengan simbol, dengan budaya, dengan tradisi, atau dengan apapun namanya yang tidak menggambarkan dan juga tidak mendeskripsikan ajaran agama Islam, harus kita tolak, karena itu merupakan bagian dari cara kita untuk menjaga luhurnya iman dan akidah yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sikap kita terhadap tahun yang berganti sebenarnya 3. Pertama, memastikan bahwa tidak terjadi pesta-pesta poya-poya ketika pergantian tahun, itu 1. Yang kedua apa? Tahaddus wasyukru ala nikmatillah. Mengingat-ingat dan menghitung-hitung nikmat yang sudah kita peroleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2021 kira-kira banyakkan musibah atau nikmat kita peroleh dari Allah? Banyakkan musibah atau nikmat dari Allah kita peroleh? Nikmat. Ustaz, kan masih ada Covid? Iya. Ustaz, kan masih ada bencana? Iya. Ustaz, masih ada berbagai macam krisis ekonomi? Iya. Tapi ingat, masih lebih banyak nikmat yang kita peroleh dari Allah. Apa yang pertama? Nikmat umur. Walaupun saya lihat rata-rata yang hadir ini wajah-wajah mau mati semua, ya. Tapi sampai hari ini kita masih diberikan nikmat umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu artinya kalau kita diberi nikmat umur, berarti kita masih bisa sholat, masih bisa puasa, masih bisa zakat. Orang mati bisa sholat tidak? Orang mati bisa sholat tidak? Orang mati bisa puasa tidak?
Orang mati bisa zakat tidak? Yaqulul kafiru ya laitani kuntu. Nanti di hari akhirat orang-orang ingkar itu akan menyesal. Andai aku hidup lagi ke dunia, niscaya aku akan beribadah kepada Allah Subhanahu. Yang muda-muda ya, jangan merasa sombong. Saya kan masih muda, saya belum mati ini, saya masih muda katanya. Lalu dia bilang cukup orang tua sajalah yang bertaubat katanya. Anak muda, saya sampaikan kepada kita, mereka yang sudah orang tua hari ini alhamdulillah sudah pernah muda. Kita yang masih muda hari ini belum tentu jadi orang tua. Betul? Betul? Tengoklah pohon kelapa, bunganya jatuh, mutiknya jatuh. Kelapa yang muda, kelapa yang tua, nyolong di mana kalian? Kok tahu ya? Hah? Kok tahu pula dia jatuh ya? Kelapa siapa kalian ambil tuh? Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh Allah, maka tahaddus wa syukru ala nikmatillah. Karena kata Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Apabila kamu bersyukur terhadap nikmatku akan kutambah, kata Allah. Apabila kamu ingkar terhadap nikmatku, ingat azabku amatlah pedih. Saya mau tanya, kita maunya COVID ini masih lama atau berhenti? Kita maunya COVID ini masih lama atau berhenti saja? Maka mudah-mudahan dengan kita syukur atas nikmat yang diberikan Allah, ini adalah tahun perpisahan kita dengan COVID 2022. Insya Allah corona akan segera hilang. Amin. Amin. Cuma kemarin saya ceramah di kampung, ada nenek-nenek yang bilang protes, kalau bisa corona ini lama aja lah Ustaz katanya. Ngapone saya bilang, saya tiap bulan dapat bantuan gara-gara corona ini. Ya. Maka ta'addus wa syukru ala nikmatillah, bersyukur dan juga mengingat-ingat nikmat yang diberikan oleh Allah, mudah-mudahan membuat tahun yang baru ini akan semakin baik dari tahun sebelumnya, insya Allah. Yang ketiga, sikap kita di tahun yang akan berganti ini adalah menghitung-hitung diri sambil bermuhasabah, sehingga muncul kesadaran dan juga muncul sikap taubat kita kepada Allah Subhanahu. Kita punya dosa tidak? Punya dosa tidak? Woi Pak Kapolres, woi Pak Kadrem, Bapak kan tentara nanti ini, komandan Polres nih kan, tengok rasanya dulu. Ini apa nih? Oh, ini kepala dinas pariwisata. Anak-anak punya salah nggak? Punya salah nggak? Jujur, jujur ya. Mau jujur? Jangan ada dusta di antara kita yang bohong. Saya doakan jerawatan di hidung sebesar tomat. Siap? Siapa yang pernah makan bakwan di kantin 2 dibayarnya 1? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Orang kalau bohong itu nanti disiksa Allah, dosanya banyak, azabnya luar biasa. Makan bakwan dia di warung 2 dibayarnya 1. Boleh tak? Nah, pertanyaan kedua, siapa yang pernah lidahnya ngomong jorok? Tunjuk tangan. Ya.
Ayo. Ayo. Disebutkannya penghuni kebun binatang disebutkannya. Pernah dia ucapkan sama kawannya. Siapa yang pernah? Jujur. Nah, jujur. Orang kalau bohong itu dosa. Pilih mana? Disiksa di akhirat karena bohong 7 kali lipat, atau sekarang diampuni Allah karena jujur? Mana? Diampuni Allah mau? Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dah, turunkan. Satu lagi. Mengucapkan kata-kata jorok itu, nyebut kata-kata hewan itu salah atau tidak? Bayar bakwan 1 padahal dia makan 2, salah atau tidak? 2. Satu lagi nih. Siapa yang pernah mencaci maki kawannya atau gurunya? Padahal kawannya kan bagus namanya, cuma karena kawannya hitam dipanggilnya kalian ngomong katanya. Ada? Siapa yang pernah bikin mamanya kesal? Kesal dibuatnya mamanya. 1, 2, 3, 4. Turunkan. Satu lagi. Siapa yang pernah ngambil uang ayahnya dari kantong baju atau celana ayahnya? Jujur. Coba hidup anak jujur. Sama-sama hidup anak jujur. Anak jujur masuk surga. Anak jujur masuk surga. Anak panduto mati di situ. Siapa yang pernah ambil uang ayahnya dari kantong celana ayahnya atau dari kantong baju ayahnya? Coba. Jujur. Mana? Dari dompet mamanya. Ada nggak? Ada. Nggak pernah. Ngutang di warung dibilangnya nanti mama yang bayar. Ada? Nggak ada. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Bapak Ibu Saudara, inilah anak-anak yang mau jujur dengan kesalahannya. Pertanyaannya adalah, pernahkah kita jujur terhadap diri kita sendiri kalau kita berbuat salah? Padahal kita yang dewasa ini lebih banyak salah dan dosa kita. Mata kita sumber dosa, telinga kita sumber dosa, tangan kita sumber dosa, kaki kita sumber dosa. Begitu banyak dosa kita. Maka kata ulama, andai dibuatlah dedaunan jadi kertas, dibuat pula ranting jadi pena, dijadikan air laut sebagai tinta, ditulis satu persatu dosa kita. Tidak cukup itu daun, habis itu ranting. Tidak cukup itu air laut, masih banyak dosa-dosa kita yang belum tertuliskan. Malam ini tahun akan berganti, sama-sama kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo istighfar, nggak usah kuat-kuat suaranya sambil kita ingat dosa-dosa kita. Astagfirullah, Rabbana. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Sekali lagi kita bermunajat, mudah-mudahan tahun yang lalu insya Allah berlalu dengan taubatnya kita kepada Allah, dan tahun yang akan datang ini semakin membuat kita bertambah taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Kacang artis, kacang Garuda, ceramah habis, salam pun tiba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.